Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, malam Jumat, juga malam yang Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya, yaitu 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Kita berkumpul untuk membaca sejarah kekasih Allah, makhluk Allah yang termulia, beliau junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita berharap bahwa kita insya Allah termasuk golongan orang-orang yang menghidupkan malam 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah dengan ibadah kepada Allah dan menambah mahabbah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemuliaan malam ini pertama karena malam ini ada di bulan Dzulhijjah. Dan Dzulhijjah termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dan 4 diantaranya adalah yang mulia. Inna iddatash syuhur indallah ithna asyara syahra. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran, di kitab-kitabnya Allah. Dari kapan bulan itu ada 12? Dari pertama Allah ciptakan bumi dan langit ini. Langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu, minha arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia. 3 mutawaliyah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ngambung 3. Ada satu yang mencelat. Apa itu? Sya'ban sendiri. Bulan Rajab. Satu sendiri ini beda di bulan Rajab. Yang 3 ini mutawaliyah, nyambung semua. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana di dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wal fajr walayalin ashr. Wal fajr zakar atau disebutkan oleh sebagian ahli tafsir yang disebut dengan fajr ay fajr yaum Arafah. Demi fajar hari Arafah. Walayalin ashr, dan demi 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watar, dan demi genap dan demi ganjil. Syaf'i kata ulama yaumun nahar, yaitu Idul Adha. Wal watar adalah yaum Arafah 9 Dzulhijjah. Maka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa 10 malam pertama bulan Dzulhijjah a'dham wa afdal min ashril awakhir Ramadan. Illa Lailatul Qadar. Jadi 10 hari pertama Dzulhijjah ini lebih mulia daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kecuali Lailatul Qadar, ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar afdal layali. Maka itu kita dituntut di malam yang mulia ini untuk memperbanyak ibadah. Di antara ibadah nanti akan disebutkan. Khususnya tarwiyah besok. Jumat ini yaum tarwiyah. Sunnah kita puasa. Kemudian Sabtu yaum Arafah. Lebih lagi sunnahnya kita puasa. Sebagaimana ketika Rasul ditanya tentang yaum Arafah, maka beliau mengatakan mengampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi 2 tahun.
Kemudian dalam riwayat yang lain mengatakan inna kulla yaumin fi ayyam Dzulhijjah ini 10 hari pertama ini 1 sampai 9 ini setiap harinya siyamu likulli yaumin ya'dilu sanah. Satu harinya puasa seperti setahun puasa. Jadi kalau 7 hari puasa 7 tahun. Ditambah tarwiyah yang lebih lagi, ditambah lagi Arafah. Asal jangan sampai tanggal 10. Karena Yaumun Nahar Idul Adha justru haram, dan 11, 12, 13 ayyamut tasyrik juga haram untuk kita berpuasa. Dari itu malam-malam yang mulia di 10 awal Dzulhijjah atau disebut dengan layalil ashr Dzulhijjah ini tadi kita gunakan betul untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kata ulama sunnah ihya layaliha, disunahkan kita itu menghidupkan malam-malamnya minimal sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, dan minimalnya lagi pokoknya setiap malam jangan maksiat ya. Karena sayang ini hari mulia, malam mulia, kita jangan pakai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah, beliau punya satu fasal khusus untuk 10 hari pertama Dzulhijjah. Hingga beliau mengatakan waqila man akrama hadhil ayyamal asyrah. Barang siapa yang memuliakan 10 hari pertama dari hari atau bulan Dzulhijjah, akramahullahu ta'ala bi asyri karamat. Allah akan memuliakan untuknya 10 kemuliaan. Yang memuliakan hari-hari ini, tiap harinya dimuliakan, sampai 10 hari Allah akan memberikan untuknya 10 kemuliaan. Yang pertama, al-barakah fi umrih. Barokah umurnya. Barokah umur itu bukan panjang umur. Umurnya itu nggak tahu sudah sesuai ketentuan, likulli ummatin ajal, tapi barokah. Umur 40 tahun, 50 tahun, tapi hidupnya kayak 1000 tahun. Siapa orang yang hidupnya cuma 50 tahun seperti 1000 tahun? Imam Syafi'i. Kitabnya dibaca, pemahamannya dipelajari, tidak habis-habis. 1200 tahun yang lalu Imam Syafi'i ini hidup. Tapi kita itu selalu berpegangan dengan kitabnya, barokah umurnya 50 tahun. Ada yang umurnya 100 tahun mati, khalas, kamal tikus. Dikubur la hadzar wa la yadhkur ismu. Tidak ada yang ziarahin, tidak ada yang nyebut namanya. Tidak barokah umurnya. Ini cuma berapa? 50 tahun. Ya. Maka itu orang yang suka ngidupin malam 10 Dzulhijjah ini dan hari-harinya dengan ibadah, Allah berikan 10 hal, diantaranya umurnya barokah. Ya, umur barokah. Yang kedua, waziyadah fi malih. Sogi, kaya, ziyadah fi malihi, bukan barokah ini, ziyadah. Jadi kalau barang siapa yang ingin uangnya banyak, ingin kirimannya lancar, ya, muliakan 10 hari Dzulhijjah. Jadi orang kalau kepingin rezekinya banyak, ini caranya ini. Tirakat di 10 hari ini dengan ibadah, memuliakan malam dengan ibadah, pagi kerjanya dan semuanya jangan maksiat, insya Allah rezekinya ditambah. Jadi kalau ente mau uang banyak, ini hidupkan, bukan ke Gunung Kawi ya. Bukan ke tempat-tempat yang nggak jelas, uang mau banyak ke situ. Ini loh ziyadah fi malih. Caranya gimana? Ikram hadhil ayyam, muliakan dengan ibadah, jangan maksiat. Yang kemudian wal hifdz li'iyalih, Allah akan jaga anak-anaknya. Ente punya umur 100 tahun, ente punya uang miliaran, triliunan, tapi anak ente tiap hari sakit, tidak ada nikmatnya itu semua. Makanya minta sama Allah agar anak-anak kita itu dijaga. Ya. Setiap habis
adzan aja kita doanya, wahfadhum wala tadurrahum. Ya, jagalah ya Rabb mereka, jangan dikasih musibah. Karena kalau sudah anak kena musibah, itu kita ikuti. Makanya sebagian orang ini, kalau dukun ilmu hitam itu kadang kalau mau nyakitin orang, bukan orangnya yang disakitin, anaknya yang disakitin. Karena kalau anaknya yang disakitin, dia lebih pusing daripada dirinya disakitin. Makanya barang siapa yang ingin anaknya dijaga sama Allah di hari-harinya, muliakan 10 hari ini. Insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa takfir li sayyiati, keburukannya dan dosanya diampuni oleh Allah. Ini kita yang banyak dosa ini, 10 hari ini gunakan hal-hal yang baik, baca Quran, zikir, wirid, jangan riba, jangan ngomongin orang, jangan fitnah, jangan buang-buang waktu ini yang mulia. Wa tadhif li hasanati, kemudian pahalanya, kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah. Ya. Jadi 10 hari ini kalau kita ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah. Kita muliakan bulan ini, semua amal-amal yang kita miliki itu dilipat gandakan oleh Allah. Wa tashil li sakarati, subhanallah. Dan Allah muliakan orang yang memuliakan Dzulhijjah dengan dimudahkan sakaratul mautnya. Jadi sakaratul maut ini Allah hafaz, jangan lagi kita, Nabi kesakitan kok. Nabi kesakitan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tanbihul Mughtarin, ceritanya Sam bin Nuh. Ini di zamannya Nabi di zamannya Nabi Isa. Nabi Isa itu kan bisa ngidupin orang mati. Orang-orang Bani Israel itu ngomong sama Nabi Isa, "Ya Isa, ente ini bisanya ngidupin orang yang baru mati 2-3 hari. Bisa-bisa itu mati suri ya." Kalau ente memang punya mukjizat dari Allah, jangan yang matinya 1 hari 2 hari, yang sudah 5.000 tahun lalu mati. Siapa? Anaknya Nabi Nuh, Sam bin Nuh, yang 5.000 tahun lalu meninggal. Katanya mana? Dulani ala qabri. Ente tahu enggak di mana kuburannya? Tahu, Sam bin Nuh kuburannya di sana. Akhirnya Nabi Isa diajak oleh mereka. Fasallah, sholat Nabi Isa di sebelah kuburan itu. Jadi Nabi Isa itu sholat di sebelah kuburan. Nggak cari wong syirik. Nabi Isa syirik. Ya apa untuk Nabi kok syirik? Fasallah, sholat di situ sama Allah, di sebelah kuburannya Sam bin Nuh. Minta sama Allah. Sholat itu kan doa. Minta untuk supaya dihidupkan. Subhanallah, hidup ini. Dibuka kuburannya, bangun ini Sam bin Nuh. Sam bin Nuh itu meninggalnya, itu waktu itu masih muda. Karena nggak mau ikut sama Nabi Nuh. Ya, akhirnya kena apa? Banjir, mati. Nah, Sam bin Nuh ini waktu dibangkitkan Nabi Isa dalam keadaan rambutnya udah putih semua. Padahal mukanya masih muda, rambutnya tok yang putih. Kemudian ditanya, "Loh, ma ladzi syayyabak ya Sam? Sampai ibyadha sya'ruka." Loh, baru aja ini putihnya. Jadi saya tadi itu lagi duduk-duduk nunggu kiamat ini. Nggak taunya ada panggilan dari malaikat, "Sam, bangun." Saking takutnya saya kira kiamat, rambut saya itu hitam langsung putih. Jadi orang itu makanya kalau ketakutan rambutnya sering putih. Anak Walidi pernah cerita, saudaranya di Bima itu naik pesawat, pesawatnya jatuh. Begitu dia dari pesawat jatuh itu, pesawatnya itu baling-baling, itu jatuh ke laut. Nggak tahu berapa puluh meter atau ratus meter. Hidup akhirnya, masih hidup beliau. Masih hidup, selamat. Cuman saking takutnya jatuh dari pesawat yang ke bawah, itu begitu bangun, itu begitu renang selesai, rambutnya itu putih semua. Ya, jadi orang yang rambutnya putih semua itu ketakutan. Ada yang takut istri, ada yang takut utang, ada yang takut mati. Ya. Jadi kalau ada orang takut rambutnya putih masih muda, biasanya tersiksa di rumahnya. Ada gondoruo di rumahnya. Kemudian
Ditanya oleh Nabi Isa, apa yang kau dapati dengan sakaratul maut ketika mati? Itu tahu apa jawabannya? Wahai Isa, demi Allah, alamnya sakaratul maut 5.000 tahun yang lalu, sakitnya sakaratul maut 5.000 tahun yang lalu, ketika dicabut nyawaku oleh malaikat, sampai sekarang ini sudah 5.000 tahun masih sakitnya belum hilang. 5.000 tahun ditariknya itu, wan nazi'ati gharqa. Makanya itu baru sakitnya sampai seperti itu. Bayangin hadirin. Na'udzubillah. Lah kalau kita mau sakaratul mautnya sahala, tashil, ya ini tadi. Barang siapa yang memuliakan 10 hari ini akan apa? Akan dimudahkan sakaratul mautnya. Wa dhiya lidzulumatihi. Barang siapa yang memuliakan 10 hari ini, jangan khawatir, kuburannya nanti diberi cahaya oleh Allah. Ya, kuburannya itu diberi cahaya. Kuburan hadirin, kuburan itu cuma 1 kali 2 meter sendiri. Ini kalau kita nggak punya cahaya, amal soleh, terus gimana keadaan kita ini? Jangan lagi kita ini kuburan. Lift aja, kalau mati lampu, ma'asalamah ini. Setengah jam keluar mahrum ini. Ya. Lift itu kalau di tengah-tengah lain jebret berhenti, lampu mati. Inti nunggu setengah jam dibenerin itu setengah jam. Tidak ada setengah jam, paling di 10 menit 15 menit sudah stres keluar. Itu lift. Kadang lift itu 5-6 orang. Ini cuma 1 orang. Gimana inti takutnya? Tapi karena orang itu memuliakan 10 hari Dzulhijjah ini, maka oleh Allah dikasih cahaya di kuburnya, jadi enak. Wa tafqil li mizanihi, kebaikannya nanti ditimbangan di mizan, diberatkan oleh Allah, insya Allah masuk surga. Wan najah min darakatihi, dan diberi keselamatan nanti ketika nanti di yaumul qiyamah orang ketakutan, yaumul faza'il akbar, orang takut semua, Allah kasih najah, keselamatan. Dan terakhir was'ud ala darajatih, dan derajatnya dinaikkan, ditinggikan oleh Allah 10. Tidak mufakat, lengkap ini. Buat siapa 10 kemuliaan ini? Buat yang memuliakan 10 malam atau hari pertama bulan Dzulhijjah. Terus kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Ghunyah juga, apa amalan yang kita lakukan di 10 hari ini? Kata beliau, man tasaddaqa fi hadhil ayyamil 'ashr bi shadaqah ala miskin. Barang siapa yang sedekah di 10 hari ini, sedekah, siapkan fulus ente. Setelah dengar ini sedekah ini, dengar, sisihkan uang ente. Minimal 5.000, 10.000. Kasihkan siapa? Orang yang miskin. Baik mau teman ente atau enggak ada orang miskin di sini. Kasihkan yang lain. Apa pahalanya? Kata beliau, faka'anna ma tasaddaqa ala anbiya'ihi wa rusulih, seperti kau kasih uangmu ke nabi dan rasul untuk berdakwah. Ya, apa pahalanya orang kayak gitu? Ngasih hartanya untuk Rasulullah, ngasih hartanya untuk para nabi. Makanya sodako, semampu ente, sisihkan sedikit. Ya. Wa man 'ada fiha maridon, dan barang siapa yang menjenguk orang sakit di 10 hari ini. Ada teman ente sakit, jenguk. Ada enggak teman ente yang sakit, ente jenguk? Kalau enggak ada yang sakit, cariin yang sakit jiwa, yang mahrum, ente jenguk dia. Ya. Faka'anna ma'ada awliya Allah wa budalaihi. Bayangkan, kalau ente jenguk orang sakit di 10 hari ini, seperti menjenguk para wali Allah dan menjenguk para badal, wali badal. Usah tonton nang Hadramut. Itu mau ke apa ke Hadramut? Mau datang Habib Umar, mau datengin Habib Bakar Masyur, mau ke Medina, mau ke tempatnya Habib Zain, mau ketemu para aulia Allah, sudah tidak usah jauh-jauh. Di Ghurfah Marto ini ada 10 hari ini. Ente jenguk orang yang sakit seperti mendatangi wali Allah, seperti mendatangi para badal. Wa man syayya'a janazatan,
Faka'annama syayya' janaiz syuhada'i. Barang siapa yang ngubur orang meninggal dunia. Nah, kalau ada orang meninggal dunia di 10 hari ini, cepat-cepat ente ikut ngubur. Kenapa? Pahalanya seperti ngubur para syuhada. Waman kasa mu'minan. Barang siapa yang membelikan baju, menyedekahkan baju kepada orang mukmin yang tidak punya baju, jelek bajunya, ya, ridaknya jelek. Barang siapa yang memberikan ridak, kofiah, kiswah itu macam-macam. Ridak ini kan juga thaub, kofiah thaub, ya, semua dihadiahkan ke orang gitu, pahalanya apa? Kasahullahu ta'ala min hulalih. Allah akan berikan nanti di surga apa hullah itu? Jubah itu. Jubah. Wah, jubah kebesaran kayak raja nanti di surga. Waman latofiha biyatimin. Dan barang siapa yang berbuat lemah lembut dengan anak yatim di 10 hari ini, khususnya 10 hari ini kalau ada teman ente yang yatim. Siapa yatim? Orang yang faqadahul ab, yang bapaknya meninggal. Kalau ibunya meninggal, ibunya meninggal, bapaknya masih ada, bukan yatim. Yatim itu yang bapaknya nggak ada. Kalau bapak ibunya nggak ada, lebih-lebih sudah. Dan qabla bulu, sebelum balik. Kalau ama ba'dal balik ulana yatim. Ya. Sebelum balik yang tidak ada bapaknya itu namanya yatim. Waman latof, barang siapa berbuat lemah lembut fiha di 10 hari ini dengan yatim, latafallahu ta'ala bihi fil qiyamah tahta dhilli arsy. Allah akan lembut kepadanya, sayang kepadanya di hari kiamat nanti di bawah arsy-Nya Allah, di bawah naungan arsy-Nya Allah. Sedekah boleh, latof itu berbuat baik dengan dia. Walaupun kadang yatimnya pegel hati, tapi jangan lihat itunya. Ya, kesian dia tidak punya bapak, tidak ada yang nyedekain dan lain-lain. Tidak ada yang nafkahi. Waman hadara majlisan, ya bakhtukum antum hadhihi lailah. Dan barang siapa yang hadir ke majelis ilmu, min majalisil ilm, seperti ini, faka'annama hadara majalis anbiya'illahi wa rasulih, seakan-akan kalian menghadiri majelisnya Rasul dan majelisnya Nabi. Nah, main-main sudah. Kaanak ente sahabat. Jadi kalau ente hadir majelis ilmu, ente ini seperti hadir di majelisnya para Nabi dan Rasul. Jadi ente ini seakan-akan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, anak Rasulullahnya berarti. Ya. Jadi yang hadir di majelis ilmu, ada zakar bukan cuma ini aja, ya. Bahkan hal seperti itu, man arada an yanzur ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Karena majalisuhum majalis khilafatin nubuwah. Ya. Bukan cuma 10 hari ini aja, tapi ini khususnya 10 hari ini. Kayak sekarang saya ini hadir majelis ini seperti saya hadir majelisnya Rasulullah, majelisnya para nabi. Ya apa keuntungannya? Sudah nggak bisa dihitung. Maka itu ini faedah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah. Ya. Mungkin ini ilham atau mungkin ini waridat dari Allah buat beliau. Maka itu kita berharap agar insya Allah malam ini jadi malam yang barokah, khususnya ini 10 hari plus apa? Malam Jumat. Ya. Semoga Allah kabulkan semua harapan dan doa kita, dan sholawat kita nyampe kepada beliau baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya tutup, saya umumkan. Yang pertama, insya Allah besok kita semua puasa tarwiyah. Ya. Liman aroda, bagi yang mau. Kalau nggak mau jangan dipaksa. Kalau yang 9 Arafah wajib. Bukan wajib dalam hukum Islam, tapi wajib buat para santri. Yom Arafah ini jangan ditinggalkan puasa.
Kalau lebaran haram nanti puasa, kan begitu. Jadi besok kalau bisa puasa alhamdulillah, Jumat, Sabtu. Ini Jumat Tarwiyah, Sabtu Arafah, 10 lebaran. Kemudian semuanya di lebaran ini sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, lebaran semua insya Allah kita sholat di sini terus nyembelih kambing. Ya, setelah nyembelih kambing, bagi yang rumahnya ya, radius kurang dari 2 jam, Malang, Pasuruan, Surabaya, ya, dan lain-lain, diperkenankan untuk pulang, boleh pulang. Ya, setelah nyembelih itu terus boleh pulang. Nanti dikasih waktu setelah asar itu baru boleh pulang. Jadi setelah asar itu boleh pulang. Sebelum asar nggak boleh. Setelah asar, karena kita nyembelih dulu satu, kita makan di hari itu. Setelah itu baru pulang. Ba'dal asar baru pulang. Ya, yang dijemput alhamdulillah tidak jemput. 2, jadi yang jauh-jauh nggak boleh. Mentok itu daerah Pasuruan itu mentok Probolinggo. Selanjutnya nggak bisa. Surabaya, Gresik nggak boleh. Dia Gresik nggak boleh. Ya, Ngantang boleh. Daerah sana Jombang boleh. Jombang boleh karena 2 jam sini Jombang. Ya. Keliling itu pokoknya radius 2 jam. Hitungan 2 jam dari sini pondok ini. Bukan dari Darut Toha, bukan dari Raudhah. Dari sini. Ya. Kemudian tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 sebelum asar sudah balik semua. Ini semestinya nggak ada libur. Ya. 10, 11, 12 balik semua sebelum asar. Kalau apabila sampai terlambat, oh taab itu. Tidak boleh hol Gresik, tidak boleh ini, taab itu. Nanti Maulid juga liburan, tidak tak liburkan bagi yang terlambat. Ya, bukan cuma denda. Kalau denda sudah pasti 100.000 setiap jamnya. Bukan setiap hari sekarang, setiap jam.